Subscribe. Buya Yahya adalah seorang ulama muda yang karismatik di Indonesia. Beliau aktif berdakwah di berbagai tempat, baik itu di tempat umum maupun di media sosial. Saat ini, beliau adalah salah satu penceramah yang terkenal di Indonesia. Masa kecil dan pendidikan. Buya Yahya lahir di Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada tanggal 10 Agustus tahun 1973 dari pasangan Jamzuri dan Uti. Nama lengkapnya adalah Yahya Zainul Ma'rif. Ia menempuh pendidikan sekolah dasar hingga SMP di tanah kelahirannya, yakni Kabupaten Blitar. Tahun 1988 sampai 1993, Buya Yahya mengambil pendidikan SMA-nya di Pesantren Darul Lughah wad Dakwah di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, di bawah asuhan Al-Murabbi Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Setelah lulus dari Pesantren Darul Lughah, beliau sempat mengajar di sana selama 3 tahun hingga tahun 1996 sebagai masa khidmah ke pesantren tempatnya menimba ilmu. Usai masa khidmah, atas perintah gurunya Al-Murabbi Al-Habib Hasan Baharun pada tahun 1996, Buya Yahya berangkat ke Yaman dan menimba ilmu di Universitas Al-Ahqaf hingga akhir tahun 2005. Selama 9 tahun di Yaman, Buya Yahya belajar ilmu fikih diantaranya kepada para mufti Hadramaut, Syekh Fadol Bafadol, Syekh Muhammad Al-Khotib, Syekh Muhammad Baudon, dan Habib Ali Masyur bin Hafiz. Dari Habib Salim Asy-Syaturi, Buya Yahya sempat mengambil beberapa disiplin ilmu diantaranya fikih, akidah, ulumul Quran, dan mustolah al-hadis. Walaupun Buya Yahya tidak tinggal di pesantren atau rubat Habib Salim Asy-Syaturi, Buya Yahya mendapatkan kesempatan yang sangat banyak untuk belajar dari beliau. Sebab di pagi hari Habib Salim mengajar di kampus dan sore hari hingga malam Buya Yahya mendapatkan waktu khusus selama hampir 2 tahun untuk belajar dari beliau 4 kali dalam seminggu, mulai dari waktu asar hingga isya di Rubat Tarim. Hadis dan ilmu hadisnya diambil dari beberapa guru, diantaranya adalah Dr. Ismail Khadim Al-Aisawi, dan secara khusus ilmu usul fikihnya diambil dari beberapa pakarnya, diantaranya adalah Syekh Muhammad Al-Hafidh Asy-Syinkiti, Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti, dan Syekh Abdullah Walad Aslam Asy-Syinkiti. Semuanya adalah dari Syinkiti Mauritania, yang mana mereka adalah para ulama dalam mazhab Maliki, dan Dr. Mahmud As-Sulaimani dari Mesir. Ilmu bahasa Arabnya diambil dari Syekh Muhammad Al-Hafidh Asy-Syinkiti, dengan kitab terakhir yang dikaji adalah Turuh Uqudul Juman dalam ilmu balaghah, Turuh Lamiyatul Af'al dalam ilmu Sharaf, dan Turuh Alfiyah Ibnu Malik dalam ilmu Nahwu, yaitu Alfiyah Ibnu Malik dengan tambahannya menjadi 2800 nadham. Ilmu fikih perbandingannya diambil diantaranya dari Profesor Dr. Ahmad Ali Toha Ar-Royan dari Mesir, seorang alim dari mazhab Maliki. Buya Yahya sempat mengajar di Yaman selama 5 tahun di Fakultas Tarbiyah dan di Ruasah Islamiyah atau khusus putri, dan di Markas Pendidikan Bahasa Arab Universitas Al-Ahqaf. Setelah mendapatkan gelar S1 dan S2-nya di Yaman, beliau kemudian menyelesaikan program PhD atau S3 di American University for Human Science California, Amerika Serikat. Beberapa tahun kemudian, beliau pun akhirnya dikukuhkan sebagai guru besar atau profesor kehormatan bidang hukum Islam di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Jawa Tengah. Perjalanan dakwah Buya Yahya. Kedatangan Buya Yahya yang memiliki nama lengkap
Yahya Zainul Ma'arif ke Cirebon pada akhir tahun 2005 awal 2006 dalam rangka menjalankan tugas dari gurunya, yaitu Rektor Universitas Al-Ahqaf Al-Murabbi Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun untuk memimpin pesantren persiapan bagi mahasiswa sebelum kuliah ke Universitas Al-Ahqaf di Yaman. Untuk menjalankan aktivitasnya itu, Buya Yahya mengontrak tempat di Pompes Nur Siddiq, Tuparef, Cirebon. Itu berlangsung hingga pertengahan 2006. Dan saat itu Buya Yahya belum mendapatkan izin dari gurunya untuk berdakwah secara langsung ke masyarakat. Pada akhir tahun 2006, Buya Yahya menghadap kepada gurunya di Yaman, dan mulai saat itulah ia telah diizinkan untuk berdakwah di masyarakat. Buya Yahya memulai berdakwah dari hal yang kecil, tidak memaksa dan apa adanya. Dengan penuh kesabaran, Buya Yahya memasuki musola-musola kecil, hingga akhirnya dimudahkan oleh Allah untuk membuka majelis-majelis taklim di masjid terbesar di Cirebon, yaitu Masjid At-Taqwa Alun-Alun, setiap Senin malam Selasa yang semula hanya dihadiri oleh 20 orang. Hingga saat ini, jamaah memenuhi ruangan dan halaman masjid. Buya Yahya meyakini kemudahan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat ridho dan restu para guru. Bersamaan dengan itu juga, Buya Yahya membuka puluhan majelis taklim bulanan di berbagai tempat di kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu. Di antaranya adalah majelis yang diadakan Masjid Al-Imam Alun-Alun Kota Majalengka, Masjid Al-Istiqomah Cilimus Kuningan, Masjid Agung Indramayu, dan Masjid Al-Mustaqim Weru. Dakwah Buya Yahya tidak terbatas pada masjid-masjid, akan tetapi Buya Yahya juga berdakwah di beberapa swalayan dan toserba seperti Yogya, Matahari Departemen Store Bridge, Lembaga Permasyarakatan Kesambi, dan lain-lain. Majelis yang Buya Yahya asuh diberi nama Majelis Al-Bahjah, sekaligus nama pesantren yang saat ini dirintisnya. Tahap perkenalan Buya Yahya dengan masyarakat melalui kesabarannya untuk bersilaturahmi ke musola-musola dan masjid-masjid. Kebetulan Buya Yahya pada pertengahan 2006 selama 1 tahun sempat berjuang di stasiun radio Islami Salma 101 FM, yang saat itu Buya Yahya mendapatkan kepercayaan sebagai direktur operasional radio tersebut. Selama itu pula Buya Yahya mencoba menghadirkan dakwah lewat radio dengan membuat program pesantren udara dengan memadatkan acara radio dengan pengajian-pengajian. Ini semua dilakukan dalam upaya membidik semua celah kehidupan manusia untuk bisa diisi dengan dakwah. Mendirikan perguruan tinggi. Buya Yahya mulai merilis Yayasan Al-Bahjah, lembaga pendidikan formal sejak tahun 2006. Yayasan Al-Bahjah adalah lembaga pendidikan formal tingkat SD, SMP, dan SMA, dan bahkan juga perguruan tinggi. Hal ini dimaksudkan untuk menampung para santri yang akan dikader untuk menjadi juru dakwah yang profesional dan handal. Para santri sebagai calon ulama harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjawab tuntutan umat dalam berdakwah. Mereka juga harus memiliki wawasan ilmuwan yang luas untuk bekal berdakwah. Bukan hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu sosial lainnya. Atas dasar ini, Buya Yahya memprakarsai pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Bahjah sebagai wadah akademik para santri. Jurusan yang dibuka adalah manajemen haji dan umroh, hukum tata negara, manajemen pendidikan Islam, ekonomi syariah, dan pendidikan matematika. Sekarang Buya Yahya aktif berdakwah di masyarakat dan mengasuh Majelis Al-Bahjah dan Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah yang berpusat di Kelurahan Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dan cabangnya telah tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan mancanegara. Itulah biografi singkat Buya Yahya Zainul Ma'arif.